Pembangunan Candi Jago berlangsung sejak tahun 1268 hingga 1280 Masehi sebagai penghormatan kepada Raja Singasari keempat, Srijaya Wisnuwardana. Keterkaitan Candi Jago dengan kerajaan Singasari nampak pada pahatan Padma yang menjulur ke atas dari bonggolnya. Motif yang sangat populer pada masa kerajaan Singasari. Pada saat memerintah Singasari, Ranggawuni atau Wisnuwardana menyatukan kembali keluarga kerajaan dengan pewaris Raja Kediri yang dulu pernah ditaklukkan Ken Arok sehingga stabilitas keamanan menjadi terjaga. Ia juga membangun wilayah baru sebagai penunjang perkembangan jalur-jalur perdagangan. Kemudian Ranggawuni memindahkan keraton dari Kota Raja yang antara Ken Arok sampai dengan Tojaya itu di sana dipindahkan ke Singasari Nagara. Nah, kemudian berkembang luas dan setelah itu naiklah tahta Prabu Kertanegara sehingga dia disebut Prabu. Masa pemerintahan Ranggawuni, kondisi Singasari aman dan damai. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. Menurut kitab Pararaton, Kertanegara adalah Raja Singasari yang naik tahta secara damai. Bergelar Sri Maharaja Kertanegara Wikramadharma Tunggadewa. Posisi Keraton Singosari sampai kini belum terlacak. Keberadaan dua arca dua rapala setinggi 4 meter di sekitar desa Candi Renggo menjadi bukti arkeologis yang menarik untuk dipelajari. Bisa jadi, dua arca tersebut mengindikasikan di mana lokasi Keraton Singasari sebenarnya berada. Ada cerita unik mengenai proses pengangkatan arca dua rapala ke atas dudukan batu ini. Dua buah traktor yang diperkirakan mampu mengangkatnya justru malah kewalahan yang ditandai dengan melengkungnya tuas besi pengangkatnya. Dan kemudian datanglah wangsit kepada salah seorang pekerja yang menyatakan bahwa arca ini baru bisa diangkat jika menggunakan kain hitam yang ditutup serta 3 batang pohon kelapa sebagai tiang penyangganya. Secara sepintas, kedua arca tersebut tampak sama, hanya sikap tangannya saja yang berbeda. Biasanya kan arca dua rapala itu di 4 penjuru mata angin, Mas. Kemudian di depannya kok ada sisa-sisa bangunan gapura. Nah, sehingga diperkirakan itu pintu gerbang pemisah antara yang disebut oleh Iserman itu adalah alun-alun, yang mungkin tanah lapang, kalau sekarang alun-alun. Terus kemudian bagian belakang itu adalah yang disebut dengan rumah-rumah pembesar kerajaan. Tetapi itu masih tanda petik karena strukturnya memang sudah rusak. Atribut yang dikenakan kedua arca nampak menyeramkan. Bagian kepala memakai ikat dengan hiasan tengkorak. Anting-antingnya juga berupa tengkorak yang disebut Kapala Kundala. Itu kaitannya dengan stil gaya Singasari tadi. Karena Kertanegara itu menganut agama Tantrayana, simbolnya itu dia tengkorak. Kenapa demikian? Karena dia dalam melakukan upacara biasanya di kuburan. Sehingga tengkorak itu sebagai penanda yang kaitannya dengan Tantrayana. Tak jauh dari arca dua rapala, berdiri megah Candi Singasari yang dipercaya sebagai pendarmaan Prabu Kertanegara. Pahatan pada bagian pintu masuk ke dalam ruangan bilik utama candi nampak sederhana. Begitu pula relief kepala gala yang berada tepat di atasnya. Sepertinya aneh jika dikaitkan dengan Prabu Kertanegara yang merupakan Raja Besar Singasari. Khusus untuk penyelesaiannya dalam hal ini adalah ornamen yang ada di seluruh tubuh candi dan sampai atap itu diselesaikan dari atas ke bawah. Nah, ketika kita melihat Candi Singasari dan melihat bahwa di bagian atas sudah ada ukir-ukiran atau pahatan yang bagus, sementara di bagian bawah belum, ini menunjukkan bahwa ketika proses pembangunan itu dilakukan, kemudian kondisi sosial politik tidak mendukung lagi, maka berhentilah proses pembangunan itu.
Keunikan Candi Singasari yang tidak diketemukan di candi-candi lain adalah berupa bilik-bilik yang posisinya ada di kaki candi. Jika dilihat dari kejauhan, bagian antara kaki candi dan tubuh candi ke atas sekilas mirip perpaduan lingga dan yoni. Pada halaman candi, nampak berbagai temuan arkeologis yang sebagian besar dalam keadaan rusak atau belum selesai dibuat. Sementara, dalam bilik utama candi, hanya terdapat sebuah yoni dalam kondisi yang tidak utuh lagi. Dari mulai ditemukannya candi ini hingga sekarang, keberadaan lingga yang merupakan pasangan dari yoni tidak pernah ditemukan. Nah, hal ini diduga keberadaan lingga sendiri dihancurkan oleh pasukan Jai Katuang yang waktu itu menyerang kerajaan Singosari. Nah, lingga sendiri dianggap sebagai pusat kekuatan magis dari Raja Kertanegara. Prabu Kertanegara adalah sosok Raja Singasari yang ambisius. Ia bercita-cita memperluas wilayah kekuasaan Singasari hingga menguasai Nusantara dengan membangun kekuatan perang yang tangguh. Untuk mewujudkan ambisinya, ia mengirim ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan memperkuat posisinya di Selat Malaka. Sayang, serangan tak terduga Jaya Katuang, penguasa gelang-gelang, mengakhiri mimpi Prabu Kertanegara.